warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapela Suci Romadania. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A sore semester 1. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya lah saya dapat berdiri di sini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir sekolah pendidikan mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu membuat peta konsep teknik mengajar dengan materi unsur-unsur pendidikan. Dalam unsur-unsur pendidikan terdapat pembahasan, yaitu pertama kita akan membahas pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengertian pendidikan secara umum maupun menurut para ahli. Ki Hajar Dewantara, beliau merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau merumuskan pengertian pendidikan ialah sebagai berikut. Pendidikan pada umumnya yaitu untuk memajukan budi pekerti, karakter dan ikatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan pendidikan secara umum yaitu kebutuhan pokok setiap individu. Pemerintah menyarankan pendidikan minimal 12 tahun atau dari tingkat SD ke jenjang SMA atau SMK, dan disarankan lebih dari itu. Misalkan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun universitas. Dengan adanya pendidikan, manusia jadi berlomba-lomba dan memotivasi diri agar lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu proses pendidikan melibatkan banyak hal, antara lain peserta didik. Peserta didik kita sebut saja siswa, siswi, mahasiswa, dan sebagainya. Peserta didik adalah orang pribadi atau subjek yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Yang kedua, pendidik. Kita sebut saja guru, orang tua, dosen, dan sebagainya. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Yang ketiga, interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antar pengajar dan peserta didik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terbagi lagi menjadi dua, tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia menjadi manusia seutuhnya, atau manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pendidikan secara umum adalah mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Yang kelima atau yang terakhir yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik yang telah disampaikan oleh pendidik. Pembahasan yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai sistem. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua, hubungan pendidikan sistem dengan sistem lain
dan perubahan kedudukan dari sistem. Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro sebagai subsistem bidang ekonomi, pendidikan, dan politik masing-masing sebagai sistem. Bidang pendidikan formal, non-formal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya. Keterkaitan antara pengajar dan peserta didik. Yang keempat, pendidikan prajabatan atau pre-service education dan pendidikan dalam jabatan atau in-service education. Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon bekerja dalam bidang tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pendidikan dalam jabatan memberikan bekal tambahan kepada orang yang bekerja sebagai penataran dan kursus-kursus dan lain-lain. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan formal atau yang biasa disebut pendidikan prasekolahan, yaitu pendidikan yang telah baku, yaitu SD, SMP, SMA, dan PT. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan guna keterampilan guna terjun ke masyarakat. Sedangkan pendidikan informal adalah suatu fase di samping pendidikan formal dan non-formal. Lingkungan pendidikan terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama anak mendapat pendidikan, dan orang tua menjadi dasar terhadap pembentukan karakter terhadap anak itu. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua yang bertanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan itu adalah guru. Peranan guru sangatlah penting terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yaitu proses pendidikan yang terjadi di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Pendidikan yang biasanya didapat adalah tergantung lingkungan masyarakat itu. Kita akan membahas tentang batasan tentang pendidikan. Yang pertama, proses pendidikan sebagai transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan yaitu merupakan kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. Nilai transformasi yaitu ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang cocok diteruskan. Yang pertama, nilai-nilai kejujuran. Jujur itu sangat penting. Dalam diri kita harus ditanamkan kejujuran, karena kita membutuhkan rasa kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Jika kita sekali berbohong, kemungkinan besar orang itu tidak lagi percaya kepada kita. Yang kedua, nilai-nilai tanggung jawab. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang telah kita lakukan. Misalnya, jika kita melakukan sesuatu kesalahan, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan, dan lain-lain. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi adalah kegiatan yang sistematis oleh sistemik yang terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan ini yaitu merupakan pendidikan bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa.
dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha mereka sendiri. Ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara adalah suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik seperti patriotisme, bertanggung jawab, menghargai pahlawan, dan mencontohi perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh pahlawan. Proses pendidikan penyiapan tenaga kerja. Sebagai proses pendidikan penyiapan tenaga kerja, kegiatan ini diartikan sebagai kegiatan membimbing untuk membekali dasar-dasar peserta didik guna terjun ke masyarakat atau kepada calon pekerja agar memiliki potensi-potensi dasar yang diperlukan jikalau sudah bekerja, dan memiliki rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, dan tepat waktu. Definisi pendidikan menurut GBHN. GBHN tahun 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan dan memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan kerja. Kesimpulan dari materi ini adalah pengertian pendidikan menurut saya adalah suatu konsep dasar yang bersifat atau bertujuan mengarahkan dan membina suatu hal yang tidak diketahui, baik secara umum maupun pribadi, dengan struktur arahan, sarana dan prasarana yang telah terencana sehingga mendukung proses pendidikan tersebut dan dapat dihasilkan suatu serapan materi yang penting. Biasanya hal ini berkaitan dengan landasan dan ketulusan hati, sehingga materi yang disampaikan dapat diimplementasikan secara terbuka. Pendidikan itu adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita, seperti makanan dan minuman, dengan yang lebih kita terapkan untuk mencapai peradaban yang tinggi, yang merupakan santaran akal dan roh. Saran dari materi ini ialah dengan belajar tentang pendidikan dan unsur-unsur pendidikan, maka kita bisa tahu bagaimana hakikat pendidikan yang sebenarnya dan pentingnya pendidikan dalam proses resep karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai menciptakan muda, seharusnya kita dapat berusaha lebih giat lagi untuk memajukan pendidikan di negara ini, dengan terus tingkatkan rasa kepedulian terhadap pendidikan, terutama dalam diri masing-masing. Pada kurikulum 2013 ini, penilaian siswa terbagi lagi menjadi 3, yaitu nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana 3 peranan tersebut sangat penting terhadap proses pembelajaran. Penjelasan dari saya yaitu mengenai peta konsep unsur-unsur pendidikan atau teknik mengajar mengenai materi unsur-unsur pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya di sini masih belajar. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.